Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 3 Al-Mu'iz? Semoga masih dalam keadaan semangat. Hari ini kita akan melanjutkan ke pembelajaran ketiga tentang perkembangan dan pertumbuhan pada manusia. Tahukah kamu bahwa manusia sebagai makhluk hidup itu juga mempunyai ciri? Salah satunya yaitu bergerak. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, dengan melakukan kegiatan menari, siswa dapat mengidentifikasi gerak kuat dan lemah tangan dalam suatu tari dengan benar. Kemudian, setelah membaca, siswa dapat menjelaskan pengaruh makanan pada proses pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Nah, nanti ini bisa dibaca di buku paket ya. Kemudian nomor 3, setelah mengamati contoh, siswa dapat menentukan hasil penjumlahan teknik menyimpan dengan benar. Nah, itu nanti kita akan pelajari bersama. Kemudian yang nomor 4, setelah mengamati contoh, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari terkait penjumlahan teknik menyimpan dengan benar. Nah, tadi Bu Farin sudah bilang bahwa salah satu dari ciri makhluk hidup yaitu manusia itu adalah bergerak. Salah satu gerakan yang sering dilakukan manusia itu adalah menari atau tari. Apa itu tari? Tari adalah kombinasi gerak dengan musik yang memiliki arti dan tujuan untuk menyampaikan maksud tertentu. Jadi saat seseorang menari, gerakannya itu biasanya mengandung pesan atau makna. Nah, jadi tari itu berhubungan dengan gerak. Kemudian unsur utama dalam tari itu kan tadi gerak. Nah, tapi ingat ya, tidak semua gerakan itu adalah tarian. Nah, tari akan baik jika memiliki gerak tari. Dinamika gerak tari maksudnya ya. Nah, dinamika gerak tari itu apa sih? Nah, dinamika gerak tari itu adalah segala perubahan di dalam tari yang memberikan kesan tari itu tidak monoton. Tidak monoton itu maksudnya tidak membosankan. Jadi ada gerakan-gerakan yang bervariasi, ada mengangkat tangan, kemudian menggelengkan kepala, bertepuk tangan, dan sebagainya. Itu adalah macam-macam dari gerakan tari yang disebut juga dinamika tari, sehingga gerakan tari itu tidak membosankan, tidak monoton. Itulah yang membedakan gerak biasa dengan gerak tari. Jadi kalau gerak tari itu lebih tersusun dan lebih dilihat itu lebih enak. Kemudian kalau gerak tari itu terbagi jadi gerak kuat dan juga gerak lemah. Nah, kemarin di pembelajaran 1-2 kita sudah tahu itu gerak tari, gerak kuat dan lemah. Nah, tahukah kalian gerak kuat itu apa dan gerak lemah itu apa? Nah, jadi gerak kuat itu adalah gerakan yang energik, semangat. Nah, contohnya apa? Seperti jinjit, kemudian mengangkat badan. Jadi gerakannya itu terkesan kuat, semangat, energik. Sementara gerak lemah itu adalah gerakan yang lemah gemulai dan juga lembut. Nah, contoh gerakannya apa? Contoh gerakannya itu mengangkat tangan, kemudian menoleh, menggeleng, gitu, melambai, gitu, dengan lemah lembut. Itu namanya gerak lemah. Nah, ini adalah contoh gerakannya. Kemarin kita sudah belajar di pembelajaran 1-2. Ada berbagai macam gerak seperti ini. Nah, ini adalah ada gerak mengangkat tangan kanan, mengangkat tangan kiri, kemudian mengangkat kedua tangan. Nah, kemudian ini juga ada gerakan-gerakan menoleh dan juga bertepuk tangan. Itu adalah contoh-contoh gerakan tari. Nah, saat kita ingin menari, tentunya kita bisa lebih bersemangat jika badan kita itu kuat, badan kita itu sehat, segar. Karena tari itu butuh gerakan. Gerakannya ada yang kuat, ada yang lemah. Tetap gerak kuat dan gerak lemah itu tetap membutuhkan
energi, membutuhkan tenaga. Nah, supaya kita tetap sehat, kita bisa beraktivitas, terutama bergerak dengan baik, bergerak dengan senang, bergerak dengan lancar, tanpa ada masalah, takut lemas, dan sebagainya, maka kita harus mengonsumsi makanan-makanan yang sehat. Nah, makanan-makanan yang sehat itu apa saja sih? Nah, kita sudah tahu dari dulu kita diajarkan untuk makan makanan yang sehat. Nah, tapi apakah kalian tahu bahwa makanan sehat itu yang seperti apa? Nah, jadi makanan sehat itu adalah makanan yang mengandung vitamin dan juga mengandung gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Nah, karena manusia itu mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu, ya. Jadi, salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu adalah makanan yang kita konsumsi. Selain tadi sebagai sumber tenaga agar kita mampu bergerak dengan baik, itu juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Nah, jadi sebaiknya kita mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Contohnya apa? Kita lihat di sini ada nasi, jagung, ketela, sagu. Ini adalah makanan pokok. Nah, makanan pokok ini biasanya ada nasi, ada sagu, jagung, ketela, bahkan ada juga kentang. Nah, makanan pokok ini ciri-cirinya biasanya mengandung karbohidrat. Bukan biasanya ya, tapi memang makanan pokok tersebut mengandung karbohidrat. Ya, itu sebagai syarat asupan yang diterima tubuh itu mengandung karbohidrat. Nah, kemudian ada lauk pauk. Lauk pauk itu ada apa saja? Ada daging, ikan, telur, kemudian bisa tempe, tahu. Nah, protein ini maksudnya lauk pauk ini mengandung protein. Protein itu ada dua. Yang pertama itu hewani, kemudian yang kedua adalah protein nabati. Protein hewani itu maksudnya apa? Yaitu lauk pauk yang bersumber dari hewan. Contohnya daging ayam, daging sapi, daging kambing. Kemudian ikan juga dari hewan. Kemudian telur itu adalah telur ayam, telur bebek, itu adalah protein hewani yang bersumber dari hewan. Kemudian protein nabati itu yang bersumber dari tumbuhan. Contohnya apa? Tahu dan tempe itu kan berasal dari kedelai. Nah, kedelai itu kan juga biji dari tumbuhan, makanya itu disebut protein nabati karena berasal dari tumbuhan. Nah, selain itu, agar kita tetap sehat, mengonsumsi makanan bergizi lainnya akan lebih sempurna jika kita mengonsumsi sayur-sayuran. Kita makan sayur-sayuran. Nah, siapa nih yang gak suka sayur? Nah, mulai dari sekarang, untuk menjaga makan kita seimbang, kita harus tetap mengonsumsi sayuran. Nah, jadi jangan males makan sayur lagi, karena sayur itu mengandung vitamin dan juga mineral yang bagus untuk kesehatan tubuh kita. Nah, kalau kita ingin lebih sempurna lagi, jangan lupa kita konsumsi buah-buahan. Nah, tidak harus semua buah yang ada di gambar ini dikonsumsi ya. Misalkan hari ini kita punya pisang, kita makan pisang. Kita punyanya pepaya, kita makan pepaya. Nah, karena buah-buahan ini mengandung banyak sekali vitamin. Ada vitamin A, vitamin C, dan juga B pada biji-bijian. Jadi itu sangat baik untuk menjaga tubuh kita bisa tumbuh dengan maksimal, kita bisa beraktivitas dengan baik setiap harinya karena mengandung makanan yang bergizi. Sehingga kalau kita bisa tumbuh dengan baik, kita juga bisa sehat. Kalau kita sehat, kita bisa bergerak dengan baik, kita bisa berolahraga, kita bisa menari dengan baik. Nah, kemudian siapa tadi yang tidak suka buah-buahan? Nah, pasti suka ya, apalagi apel. Nah, kebetulan Pak Budi kemarin itu panen apel nih. Nah, Pak Budi itu memanen apel merah dan juga apel hijau.
apel merah itu sejumlah 1.217 dan apel hijau sebanyak 1.180. Nah, berapa jumlah apel yang dipetik oleh Pak Budi seluruhnya? Nah, ini merupakan penjumlahan bilangan. Kita bisa tahu dari soal cerita tersebut bahwa apel merah berjumlah 1.217 dan apel hijau itu 1.180. Sehingga kalau kita jumlahkan, maka kita jumlahkan secara bersusun boleh, secara langsung boleh. Nah, sehingga kita bisa menggunakan teknik menyimpan. Hasilnya berapa? Nah, 0 ditambah 7 menjadi 7, kemudian 8 ditambah 1 jadi 9, kemudian 1 tambah 2, 3, 1 tambah 1, 2. Nah, 2.397. Nah, ini adalah penjumlahan bilangan. Tadi hasil panen Pak Budi seluruhnya itu adalah 2.397. Nah, untuk itu supaya anak-anak sekalian paham, silakan berlatih di halaman 40. Itu ada soal tentang penjumlahan bilangan. Coba kerjakan soal-soal tersebut ya, sebagai latihan. Karena semakin banyak berlatih, maka semakin baik kemampuan kita. Nah, itu saja yang bisa Bu Farin sampaikan. Semoga bermanfaat. Nah, tentunya banyak sekali kekurangan, maka itu supaya kalian lebih jelas, maka dibaca buku paketnya dan juga buku LKS-nya ya. Jangan hanya ditumpuk sebagai sebagai bantal ya. Tidak, tapi anak-anak Al-Mu'iz pasti rajin-rajin ya. Itu saja yang bisa Bu Farin sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran kita di lain waktu bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.